Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan kanal YouTube saya untuk melanjutkan pembahasan tentang idiom basa Pedalangan. Monggo kita simak sesarengan. Ada tembung timun mungsuh duren. Timun ini ya maksudnya buah mentimun diadu dengan buah durian. Apa makna dari idiom ini? Suatu peperangan yang kekuatan prajuritnya tidak seimbang kekuatannya. Ini diibaratkan kalau buah mentimun itu kan sangat lemah ya, lunak, renyah. Yang timun ketiban duren iki ya mesti remuk gitu. Nah, tembung ini penerapannya biasanya dalam ginem tokoh ketika akan perang untuk membesarkan hati prajurit, misalnya Duryudana dengan Sengkuni, misalnya dalam lakon Bisma Gugur misalnya. Yen Pandhawa mungsuh Kurawa ngadepi Senopati yang Bisma persasat timun mungsuh duren. Kemudian berikutnya juga ada tembung yang sebenarnya sama, ini karakternya kan paribasan yang mungkin penggunaannya hampir sama. Empol pinecok gudir binendu. Empol itu yang kalau anak-anak sekarang mungkin sudah awam ya, karena empol itu adalah pangkal daripada janur kelapa. Pangkal janur itu warnanya putih, dan itu kalau orang-orang dulu kalau ada orang menebang pohon kelapa itu empolnya itu diambil di jangan dikelo kalau cara Jawa Timur ya, disayur. Empol pinecok. Pinecok itu dari tembung pecok. Pecok itu alat pemangkas itu ya. Jadi pinecok itu menjadi kata kerja pasif dipecok. Gudir binendu dari kata gudir itu ya ini masakan semacam, kalau sekarang ya apa itu jelly atau apa itu ya sejenis puding begitu. Binendo dari kata bendo, dari bendo itu ya alat pemangkas yang besar itu. Apa artinya empol itu ya ini pangkal pelepah kelapa yang sangat lunak atau sangat renyah itu di bendo ya sangat mudah gitu. Maknanya ini sebagai prajurit yang meremehkan kekuatan musuhnya diibaratkan empol ya, dari empol kelapa yang sangat lunak itu dibendo atau dipecok ibaratnya gudir ya, gudir itu sangat lunak itu dibendo, jadi mudah sekali untuk mengalahkan musuh. Ini penerapannya juga sama sebenarnya dengan tembung timun mungsuh duren tadi. Kemudian ada lagi tembung tebu sauyun ketek seranggon. Ini juga pepindan ya, ini pepindan. Pindane kaya tebu sauyun ketek seranggon. Tebu artinya tebu sak gerombol, tebu sak sebarong atau
apa ini, nek coro apa itu bambu itu apa itu ya sak barong kalau bahasa Jawanya. Tebu sak gerombol kera, juga kera sak golongan. Ini maknanya sekelompok orang yang mempunyai kemauan sayang sama. Biasanya ini digunakan untuk dalam arti negatif, ya, dalam wacana negatif. Biasanya ini digunakan untuk gundem tokoh yang mengatakan musuh dalam perang sekutu, misalnya Kurawa dan prajurit Trigarta dalam lakon Wirataparwa misalnya. Nah, ini kena diarani tebu sauyun kethek seranggon. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada tembung gedek antuk pidak jempol. Gedek antuk pidak jempol, jadi memidak jempol temennya, jempol kakinya, saling mengangguk dan memijak jari jempol kaki. Maknanya dua pihak yang saling setuju untuk hal-hal yang negatif. Ini penerapannya biasanya juga untuk wacana atau ginem wayang. Misalnya kalau ada jejer Wirata misalnya Prabu Masopati ya, dengan Seta misalnya, kuwi pamanmu kuwi wis gedhek antuk pidak jempol, ini bakal ngrubuhake negara Wirata. Gedhek antuk pidak jempol. Ada lagi aji godhong jatiaking. Aji godhong jatiaking artinya lebih berharga daun jati yang kering. Biasanya ini untuk mengatakan atau merendahkan seseorang. Jadi seseorang yang tidak mempunyai harga diri sama sekali. Bahasan aji godhong jatiaking seperti yang ini ya, yang ada di tembang Sinom itu di dalam Sinom atau apa itu yang di Wedotomo kalau tidak salah itu. Di aji godhong jatiaking. Bunggan kang tan merlokno angger ugering ngurip. Urip kang tantri parakara. Dan seterusnya itu ya. Aji bebasan aji godhong jatiaking. Jadi ini untuk wejangan misalnya wejangan Kresna kepada Arjuna atau mungkin Abiyasa dengan Permati dan sebagainya. Berikutnya ada tembung Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nah, idiom ini berasal dari bahasa Jawa kunonya aslinya ya. Surasudira Jayani Kanangrat lebur suh brasta tekap ulah Darmastuti. Itu dari tembung kawinya. Di dalam basa Pedalangan sudah bergeser pengucapannya Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Suradira artinya kejahatan, lebur itu artinya hancur, astuti kebaikan, kejahatan dan keangkara murkaan akan lebur oleh kebajikan. Ini penerapannya sama biasanya juga untuk wejangan itu. Oke. Berikutnya ada
Tembung kekejero kaya manuk branjangan, kopat kapita kaya buntute tapak angin. Nah, ini kekejero dari tembung kejer. Kejer itu bergetar ya. Kaya manuk branjangan, burung branjangan. Kalau sekarang sudah jarang mungkin dijumpai, kalau dulu di ladang-ladang di Tegalan itu burung branjangan itu burungnya kecil. Kalau terbang itu kalau terbang itu arahnya hanya vertikal. Jadi tidak horizontal. Jadi vertikal itu karena apa? Kalau yang jantan biasanya itu, kalau yang betina bertelur itu selalu mengawasi. Jadi dari ini sarangnya itu di tanah, jadi ngerong, tidak bikin susuh seperti burung-burung yang lain. Jadi dari rong itu terus mumbul bergetar gitu, nanti vertikal lurus dengan ini tempat induk yang sedang mengeram itu, dia terus kekejer di atas. Jadi di angkasa selalu kekejer tinggi sekali. Itu nanti kalau misalnya ada sesuatu itu dia terus turunnya ya gitu, langsung nyelorot gitu. Makanya kalau di pasar burung itu, burung beranjangan itu kurungannya panjang tinggi gitu ya. Oke. Maknanya sikap prajurit ini untuk menggertak musuhnya, meskipun Sekti Mandraguna ibarat bisa terbang bagaikan burung beranjangan dan meliuk-liuk bagaikan ekor ular tapak angin. Jadi tapak angin itu nama jenis ular yang bisa terbang. Ini biasanya diterapkan untuk sesumbar tokoh, misalnya Buto Cakil melawan Abimanyu dalam perang kembang atau dalam perang-perang yang lain. Oke, sementara ini dulu saya kira. Nanti kita sambung di sesi yang lain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Om Santi Santi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.